A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia, yaitu dalam menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi umat beliau yang akan mendapat syafaat di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, agar nilai hari ini dapat bernilai ibadah, marilah materi pada pagi hari ini kita buka, kita awali dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, materi kedua tentang murotal. Silakan buka surah Al-Mu'minun ayat 64 sampai dengan 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza akhazna mutrafihim bil 'adzabi idza hum yaj'arun. La taj'arul yawma innakum minna la tunsurun. Shadaqallahul azim. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, ketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu Rasulillahil Karim. Ini tugas yang kemarin ya, kita selesaikan yang ini. Terserah mau ngerjain yang di YouTube seperti yang saya ajarin kayak gini, atau seperti yang di YouTube. Kalau yang seperti yang di YouTube, oke. Hari ini kita akan buat yang sama persis dengan seperti yang di YouTube, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Kita gunakan pendekatan OOP. Ya, seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? GitHub tentu punya kamu ya. Ini nanti diganti nih, dihapus. Tulisan contohnya juga dihapus, atau langsung tulis di bawahnya juga boleh. Plus, saya pengen baca dari sini, di screenshot struktur tabelnya, tampilan menu utamanya, indeks kelasnya. Ini kan cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tugasnya sudah cukup jelas, saya tutup. Pak, saya mau nanya. Silakan. Kan kemarin saya nggak ikut Zoom ya, apa yang GitHub itu. Iya. Kan katanya GitHub itu harus pakai apa, bikin akun dulu. Betul. Ya. Nah, terus di tugas pertama saya kan ngumpulin juga pakai apa, GitHub, tapi saya itu nggak bikin akun. Tapi bisa gitu. Nggak mungkin. Akun pasti bikin GitHub. Akun pasti bikin GitHub. Tugas pertama saya cek ya. Sorry. Fahri. Tugas pertama. Kata Fahri kan tugas pertama. Mana ya Fahri? Memang saya banyak belum periksa. Saya periksa sekalian. Fahri. PFAC. Gak ada nama Fahri. Tugas pertama, udahlah saya lihat saja langsung. Tugas pertama itu ngapain? Cek juga di tugas keduanya. Tugas pertama saya nggak ngasih sama sekali, saya nggak minta pakai GitHub. Ada juga. Oh iya, bukan GitHub, Pastebin maksudnya. Iya, lain Pastebin bisa ya? Pastebin bisa tanpa akun, walaupun saya minta lebih baik pakai akun karena bisa guest, tapi GitHub nggak bisa, nggak akan bisa upload tanpa buat akun. Harus buat akun terlebih dahulu. Iya, harus buat akun terlebih dahulu.
gitu. Sayangnya kemarin saya nggak rekam. Kalau yang sekarang nih saya rekam. Sayangnya kemarin saya nggak rekam. Kemarin nggak kuat laptopnya saya. Oke, ada lagi Pak Hari? Cukup ya. Jadi kamu harus buat akun dulu ya. Untuk tutorial buat akun banyak. Salah satunya saya buat tapi bukan bikin akunnya. Bikin akunnya gampang kok, sama aja kayak bikin email. Tinggal buat, tinggal daftar, konfirmasi di email, selesai. Baru uploadnya. Untuk upload saya bikin tutorialnya nah ini dia, upload project ke GitHub menggunakan Visual Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasusnya paling yang berbeda gitu ya Pak Hari ya, cukup ya. Oke, baik Pak. Ya, nanti kamu ikutin yang ini biar bisa bikin akunnya. Kalau ada kesulitan, tanyakan saja di grup. Insya Allah banyak yang bantu. Saya juga siap bantu langsung. Siapa? Yang kedua, kalau izin segala macam, upayakan sebelum waktunya ya. Oke, saya lanjut dengan ini ya. Kita buat, saya ambil tutorialnya di sini saja biar lebih gampang. Nanti kita aplikasikan di tempat kita sini. Kita buat terlebih dahulu. Aduh, subnya segala macam nggak jalan, biarin ya. Nah, gambar-gambarnya nggak ada yang jalan. Ntar saya load image. Oke, ternyata harus di load dulu. Oke. Kalau saya refresh, oke, saya refresh aman ya. Oke, membuat koneksi database menggunakan MySQL dengan konsep MySQL. Nanti kita sesuaikan saja nama databasenya. Kita buat tabel barang. Kita buat kalau barang itu kebutuhannya. Oke, kita bikin dulu ya database ya, kayak gini. Buka, silakan PHP My Admin. Saya contohkan sekarang pakai 2 ya, tapi nanti saya pakai 1 karena saya belum terbiasa ngajarin kalian. Saya menggunakan selain PHP My Admin, saya gunakan PHP My Admin. Nanti saya pakainya adminer. Oke, ini ya. Dari sini, ini yang ini beda tampilan saja ya. Kenapa ini saya kasih lihat lagi? Karena di sini, ini karena saya pakai PHP versi 8, MySQL-nya muncul tampilan error ya, tapi sebenarnya tetap jalan. Kalau PHP 7 aman. Cuma ada error di bawah. Oke, saya bikin, kalau buat saya selalu saya awali dengan pesat 10. Kemarin bikinnya pesat 10 nilai. Sekarang kita akan buat, kita ikutin tutorial. Dia bikin tabel, nama tabelnya barang, kebutuhannya apalagi selain tabel barang, ID barang, nama barang, stok, harga beli, harga jual. Oke, bisa juga impor ekspor. Oke, saya bikin nama database-nya dulu ya. Nama database-nya tentu saya awali dari pesat 10. Kalau ada barang itu kebutuhannya banyak. Saya contoh di sini aja ya. Basis data. Kalau di sini nanti bikinnya tinggal ini ya. Buat basis data di sini. Takutnya kenapa saya tetap pakai 2, karena pakai ini kalian belum terbiasa ngeliatinnya. Jadi nanti kalau nanti saya pakai 1, pakai ini doang. Ini karena perpindahan saja.
Ini karena saya pakai PHP 8, errornya selalu muncul, tapi sebenarnya aman. Saya selalu diawali dengan pesat 10 untuk anak-anak kelas 10 di pesat. Nama database-nya misal saya kasih nama, saya belum kepikiran, jadi saya kasih nama database barang. Nanti nama tabel juga barang, tapi pesat 10 barang. Ini boleh nama yang lain ya. Kalau contoh di sini karena saya ngambil tutorial dari warung belajar, maka dia kasih namanya warung belajar. Gitu. Ini dia. Kemudian pilih buat, ini default saja ya, nggak usah diganti. Collectionnya nggak usah diganti. Pak beda dengan Bapak, biarin. Gitu aja. Default saja alias bawaan. Kalau di sini nggak ada pilihan. Collection, karena saya setting bahasa Indonesia jadi kolasi munculnya. Oke, langsung saya klik buat. Ada ya, ini pesat 10 barang. Ini di kalian mestinya nggak muncul ini. PHP 8-nya saya memang PHP MyAdmin-nya nggak jalan. Saya mau bantai, saya mau buang, saya nggak butuh PHP MyAdmin, tapi saya masih butuh buat ngajarin, makanya saya pertahankan. Nanti saya tetap pakai yang ini aja. Oke, dari sini, kalau dari sini nih nanti tampilannya kira-kira kalau udah jadi pesat 10 ya, pesat 10. Oh belum, harus saya refresh terlebih dahulu. Karena saya bikinnya di luar, pesat 10 jadi nggak muncul. Pesat 10 barang. Oke. Ya karena saya harus logout, login lagi. Biarkan sajalah. Pesat 10 daripada saya logout, login lagi. Oke, saya bikin di sini nama tabelnya barang. Kolomnya. Jadi saya nama database-nya barang, nama tabelnya barang. Kebetulan pesat 10 underscore barang nama database-nya. Kalian menyesuaikan saja. Mau dibuat sama boleh. Ini kita butuh 5, maka kita kasih 5 kolom. Klik kirim. Kalau ngerasa kecepatan bilang ya, saya berusaha sepelan mungkin, tapi juga nggak mau kelamaan juga. Ini biar kelihatan sampai ujung, saya kecilin ya. Klik. Oke. Saya butuh yang paling atas. Saya kayaknya dari awal ngajarin kalian untuk ID selalu kasih namanya ID. Jadi tidak saya ikutin tutorial di sini yang memberi nama ID barang. Ya, jadi saya kasih nama ID saja. Yang lainnya saya ikutin. ID untuk barangnya saya kasih nama barang. Oke, saya ikutin yang lainnya. Tentu resikonya kalau saya beda dengan tutorialnya, nanti tutorial yang di bawahnya codingnya harus ngikutin dengan yang kita buat. Kalian boleh ngikutin saya, boleh ngikutin yang di sini, nggak ada masalah. Cukup jelas? Oke, saya anggap jelas. Saya lanjut. Nama barang. Ini boleh segini dulu yang dipilihin. Boleh langsung ke samping. Saya contohin, saya ke bawah dulu mikirnya. ID, nama barang, stok, harga beli. Harga jual. Harga-harga pasti integer, stok integer, nama barang pasti varchar, ID pasti integer. Saya pastikan. Oke, sudah ya. Ini dia semua. Untuk panjang nilai, ID boleh dikosongkan. Jenis yang integer boleh dikosongkan, boleh juga diisi. Untuk varchar saya isi, misalnya nama barang saya isi 100. Jadi kalau lebih dari 100 saya samain. Dia berapa? 255. 255 itu angka terbesar ya. Jadi boleh juga 255. Kalau mau 100 juga nggak apa-apa. Saya samain aja ya. Dia modelnya model angka terbesar. Oke. Untuk integer boleh dikosongkan, boleh diisi. Contoh kali ini saya kosongkan. Ada lagi yang lain? Sebenarnya cukup. Yang wajib dulu kita kerjakan. Untuk ID kita akan jadikan dia sebagai AI. AI itu syaratnya harus jadi primary. Ya, indeksnya harus jadi primary key. Boleh langsung checklist di AI, maka nanti otomatis indeks akan kepilih. Contoh, checklist, maka dia langsung bilang wajib primary. Nah, ini nama indeksnya apa, indeks choice-nya apa, kolomnya berapa, ukuran berapa,
dibiarkan saja alias diisi dengan default. Wajib klik kirim. Kalau ini lupa klik cancel alias tutup, maka nanti nggak bisa di save karena primarinya gagal. Ini harus diklik kirim. Oke, primarinya sudah, AI-nya sudah. Yang lain saran saya checklist saja nullable-nya. Nullable karena saya settingannya bahasa Indonesia, nullable alias null, tertulis bahasanya tak ternilai alias boleh nggak ada isinya. Ini nullable-nya saya checklist. Tujuannya apa? Ini nggak wajib ya, yang bagian sini nggak wajib dilakukan persis sama kayak ini juga nggak apa-apa. Tapi saya pengen ngajarin ini kalau nggak diisi nanti dia nggak protes, nggak apa-apa gitu. Tambahan untuk ID saya mau jadikan dia sebagai unsigned. Unsigned itu artinya nilai dari integernya, nilai angkanya nggak mungkin angka minus. Tidak perlu diisi dengan angka minus. Isinya nanti angka plus semua. Nggak ada minus 1, nggak ada min 2 di ID. Begitu juga untuk stok kayaknya mungkin ya. Bisa jadi stoknya berapa? Min 1. Mungkin nggak sih stok jadi min? Nggak mungkin ya. Ngutang dong. Ini juga nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, nggak isinya memang tidak dijadikan min, saya akan buat unsigned. Kalau yang memang ada kemungkinan isinya min, boleh nggak perlu pakai unsigned. Itu artinya nilainya nanti boleh ada nilai minus. Oke, sampai di sini boleh saya lanjut? Boleh tahu ada yang ikut praktek? Ya, Panji? Pak, mohon maaf saya nggak bisa ikut praktek karena ini my PHP-nya nggak tahu kenapa nggak mau jalan dia. Oke. Ada yang ikut praktek? Siapakah yang ikut praktek? Saya lagi ngikutin Bapak. Oke Panji, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau gitu saya lanjut. Panji, boleh saya lanjut atau tunggu? Udah. Oke, sip. Soalnya saya takutnya nggak ada yang ikut praktek, saya lama-lama. Oke, saya klik simpan ya. Ini kalau settingannya bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Ini settingan akun belajar ID saya memang defaultnya bahasa Indonesia. Kalau akun yang lain saya settingannya bahasa Inggris semua. Oke, saya klik simpan. Oke, mestinya nggak error ya. Ini memang saya bilang tadi karena saya pakai PHP 8. PHP 8 saya MySQL saya di PHP 8 error. Oke, sudah jadi. Nanti jadinya kayak gini. Integer tuh defaultnya 10, ini 10, 10, 10. Udah. Selesai untuk urusan database. Boleh lanjut? Saya anggap boleh. Kalau sudah boleh saya lanjut. Langkah selanjutnya bikin folder kerja kita. Biasanya kalau pakai SAM adanya di C SAM htdoc, bikin folder baru di sana. Saya contohkan, saya bikinnya di pesat 10. Kalau sebelumnya saya pernah bikin nilai, sekarang saya bikinnya adalah barang. Saya ikutin deh. Dia ngasih nama apa? Warung belajar. Saya nggak mau pakai warung belajar. Saya cek. Oke, tidak ada keterangan di sini. Ya sudah, kita buat baru saja ini ya. Maaf. Ini ya, saya bikin folder baru namanya barang. Sudah, Panji? Sebentar. Oke, saya tunggu. Berarti dicek SAM htdoc ya. Sedikit beda tampilannya, nggak apa-apa. Kaila ikut praktek? Boleh tahu siapa lagi yang ikut praktek? Jauza Najwa? Ikut, Pak. Oke, sip. Sudah bikin foldernya? Sudah, Pak. Oke. Panji sudah? Udah. Oke, siap. Hanun ikut praktek? Oke, kalau sudah, Ikut, Pak. oke, siap. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan menjalankan alat kerja kita ya, editornya ya. Kalau di Linux tuh bisa diklik kanan di sininya, pilih Open with Visual Studio Code kayak gini.
dia akan langsung membuka folder barang dengan Visual Studio Code seperti ini. Kalau misalnya di kalian nggak bisa, kalian boleh langsung aja buka Visual Studio Code. Nanti dia mengarah ke tempat lain, ditutup dulu. Misal saya anggap mengarah ke tempat lain, langsung saya tutup. Close folder. Shortcutnya Ctrl KF. Lalu saya buka lagi barangnya. File, open folder. Saya cari folder kerja saya. C sam htdoc. Kalau saya berarti HTML pesat 10 barang. Klik OK. Maka dia akan langsung kebuka seperti ini. Kosong kayak gini. Dengan nama folder barang. Boleh lanjut? Lanjut ya. Kemarin waktu membuat koneksi, kita buat file dengan nama config. Sekarang kita ngikutin tutorial yang ada di sini saja. Propertinya ini, host digunakan, namanya apa ya? Function construct. Ntar dulu saya cari namanya. Oke, saya buka yang keduanya nanti. Ini belum kelihatan soalnya nama filenya. Takutnya nanti beda nama filenya. Ini disuruh isi ya. Oh, dia nama filenya koneksi.php. Kita samain aja ya. Oke, kita buat sebuah file file koneksi dengan nama koneksi.php. Di sini persis di dalam folder barang, beri nama koneksi.php. Pak, boleh yang lain nggak? Boleh, cuma nanti kan codingnya jadi beda gitu aja. Contoh kemarin kita kasih namanya config gitu. Isinya apa? Kita isi dengan pendekatannya sekarang menggunakan pendekatan OOP. Variabelnya kita buat sama, host, username, password, database. Untuk membuat variabel, boleh langsung kita beri nama variabel. Misalnya host sama dengan gitu. Boleh juga kita beritahu kalau dia adalah sebuah variabel. Caranya ditulis dulu var-nya. Jadi ini boleh tidak ada gini. Ini boleh tidak ada begini. Saya biasanya selalu bikin kayak gitu. Karena di tutorial yang saya ambil pakai var, saya ngikutin aja ya. Gini. Jadi ini boleh tidak dipakai. Saya biarkan saja, nanti kita lihat hasilnya. Ini database, tolong menyesuaikan. Saya beri nama pesat 10 underscore barang. Oke. Seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah construct. Ini dia function construct-nya. Ini boleh diketik manual ya, nggak harus di copy paste kayak gini. Saya pribadi biasanya sih lebih senang ngetik. Oke, saya rapihin langsung. Rapihin itu caranya tinggal klik kanan, lalu pilih format dokumen. Shortcutnya itu Ctrl Shift Ctrl I, format dokumen. Shortcutnya itu Ctrl Shift I. Nggak tahu di kalian shortcutnya apa. Saya sudah hafalnya ini shortcutnya. Tapi kalau misalkan ini format dokumen, dia akan menyesuaikan dengan format yang kita pakai. Contoh saya pakai space 4, maka space 4 yang akan dipakai. Ctrl Shift I. Ternyata dia nggak mau dirapihin, ya sudah, saya rapihin manual. Ini lurus begini. Yang lain ini tab 1 kali. Ini tab 1 kali. Oke, yang ini boleh, nggak apa-apa. Tanpa spasi boleh, dengan spasi juga boleh. Oke, selesai untuk file koneksi. Kita tes, kita jalankan apakah koneksi ini berhasil atau gagal. Caranya bagaimana? Kita tinggal jalankan aplikasi kita. Localhost _ nama folder. Ini karena sudah selesai, saya tutup.
Saya hapus. Ini juga saya tutup. Saya jalankan barang. Ada koneksi doang, berarti ini yang saya jalankan. Oke, koneksinya saya gagal. Barang underscore persen 20 koneksi. Ini berarti saya bikin nama file koneksi ada spasinya. Kalau saya periksa di sini tuh ada spasi 1. Saya salah ngetik. Ini kesalahan saya ya. Oke, saya benerin ya. Klik kanan, rename, hapus spasi di depan Kak. Sudah. Pak tahu dari mana itu ada persen K-nya? Ini ada persen 20 itu artinya spasi. Nah, itu sangat mungkin kalian kesalahan yang sama dengan saya. Oke, ketika saya klik koneksi dia bilang this page isn't working. Ini artinya ada yang nggak jalan. Error 500 ini nggak jalan filenya. Saya nggak tahu, jangan-jangan PHP ini ini belum disetting. Error nggak ngasih tahu. Mestinya kalau error dia ngasih tahu. Ini saya tahu sih salahnya apa. Cuma saya buka dulu ya pesan errornya. Pesan error itu bisa diedit di PHP ini. Kalau di Windows tinggal buka sum control, klik kanan pada Apache configuration, lalu pilih PHP ini. Kira-kira begitu. Kalau di sini saya boleh pakai apapun lah yang saya mau. Boleh pakai Visual Studio Code juga. Wow, ternyata PHP saya banyak, dari PHP 56 juga ada. Kalau tidak salah PHP yang lagi saya pakai PHP 8. Jadi saya harus edit PHP 8. Intinya sih file PHP ini aja yang saya edit. Jangan sampai salah. Yang diedit pada bagian error reportingnya. Error reporting. Oke, satu lagi. Tunggu ya, ini dia. Ini saya buang, saya tinggalin all saja. L-nya 2. Satu lagi, display errornya jangan dibuat off tapi dibuat on. Jadi kalau error nanti dia laporan. Kadang buka saya biasanya nambahin maksimum execution time-nya. Saya kurang waktunya kalau cuma 30, biasanya saya butuh 300. Yang lain sementara saya anggap sesuai. Ini di kalian nggak disetting-setting lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang error tadi mestinya sih disetting biar ketahuan kalau error tuh laporan. Selesai, saya simpan. Saya restart lagi. Kalau di Windows cukup matikan, klik stop pada Apache, lalu klik sekali lagi start pada Apache. Itu namanya restart. Di Linux bisa saya setting seperti itu, tapi saya menikmati cara ini, jadi saya biarkan saja. Karena saya tinggal ngetik. Aduh, sistem restart Apache 2. Oke. Selesai. Kalau sudah selesai, ketika saya jalankan, maka kalau sekarang error dia laporan. Ini dia errornya. Dia bilang unexpected var pada baris kedua. Oke. Ini ternyata nggak perlu pakai ada var. Oke. var. Oh, kalau mau pakai var, saya harus ada tambahan kelas database. Oke. Ini depannya nggak kelihatan sama saya. Kalau pakai kelas database, saya boleh pakai var. Tapi kalau saya nggak pakai kelas database, nggak usah, nggak apa-apa ini. Oke. Private $host, saya pakai var. Oke, ini satu, ini tutup dia ya. Ini satu lagi saya tutup ini. Nutup yang ini ya. Oke. Bentar, saya lihat. Ya, betul ya di ujung. Ctrl Shift I. Oke. Sudah ya. Ini boleh di sini, di samping, boleh juga di atas. Dia langsung buatnya ke bawah, ya sudah ke bawah aja kayak gini. Oke, saya cek. Makanya saya butuh tampilan error tuh kayak gitu. Kalau error kasih tahu salahnya di mana. Oke, sudah berhasil.
munculnya nggak muncul tulisan apa-apa, berarti masih ada yang kurang. Saya cek ulang di tutorial yang sini. Oke, ini koneksi, var koneksi. Oh, nanti harus ada. Oh, biarin aja dulu ya, yang ini belakangan. Set. Berarti file construct. Oke, kemarin saya bikin ini kan db. Oke, bikin file construct. Oh, ini ya, $connect. Nah, ini dia yang saya cek dulu apakah saya sudah buat. MySQL connect this host, this username, oke, this password, this database. If koneksi, echo koneksi, oke, echo koneksi gagal, oke. Di saya harus pakai password ya, maka di saya masih gagal ya. Di saya gagal, nggak muncul, sayangnya nggak muncul tulisan. Mestinya kalau berhasil tuh kayak gini. Saya pakai password ya, karena di saya pakai password, jadi kelihatan di password saya. Oke, ternyata masih error untuk koneksinya. Saya tutup saja, saya ulangin lagi koneksi. Oke, berarti variabel koneksi yang nggak bener, function construct. If koneksi, echo koneksi berhasil. Oke, saya biarkan saja yang ini. Saya lanjut dengan yang kedua. Saya belum tahu nih errornya di mana. Biar nanti kelihatan di bagian keduanya saja. Untuk bagian keduanya, tutorial yang di sini minta sedikit diperbaiki. Kita tambahkan var koneksi. Kalian tetap tanpa password ya. Ini kalian jangan pakai password. Ini saya tambahkan. Oke. Saya copy dahulu. Paste. Pal, laptopnya tolong Pal. Laptopnya tolong. Ya, ini kita cuma nambah var koneksi ya. Cuma dikosongkan isinya. Oke, kita lanjut. Apalagi function. Oke, ini kita benerin ya, kita copy sekalian aja deh, kita ulangin lagi kopinya. Tambahin function tampil data juga ya, return hasil, host, username, database, koneksi. Oke, sampai sini kita copy. Oke, langsung rapihin ya, Ctrl Shift I itu buat ngerapihkan. Diskoneksi karena di sini MySQL connect. Oke, ini sedikit berbeda pendekatannya. Oke, tampil data ngambil dari sini. Ini rencana kita pakai ini ya, select bintang from tabel barang. Ini perubahan di database, di koneksinya. Tentu di koneksi nggak kelihatan apa-apa. Kalaupun kita jalanin mungkin nggak muncul apa-apa. Kita lanjut dengan perintah atau file kedua. File kedua yang kita butuhkan adalah untuk menampilkan data. Ini dia. Karena kita cuma bikin satu file, satu tabel. Kalau kemarin kan kita bikin 2 tabel ya. Makanya kalau kemarin saya minta
ada folder, di dalam folder contoh kemarin adalah nilai kita buat kelas sama siswa, maka codingnya biar nggak numpuk-numpuk kita masukin di dalam folder. Kalau di sini karena sekarang cuma satu file saja, satu tabel saja, cukup kita kumpulin di sini aja semua. Contoh kali ini kita bikin yang kedua, tampil. Untuk nama filenya boleh tampil saja, tapi kalau mau ngikutin juga boleh. Kita bisa buat tampil data. Saya samain aja ya contohnya ya. Ini dia. Cek ulang jangan sampai kayak tadi gara-gara copy paste spasi depannya ke bawah. Ini tidak ya, tadi saya copy paste koreksinya jadi ternyata ke bawah depannya. Oke, saya ambil ini dia PHP. Ini boleh copy paste langsung kayak gini. Ini nggak pakai dirapihin ya. Abis ini kita rapihin ya, pakai langsung kita gunakan get bootstrap. Kita pakai get bootstrap saja biar kelihatan rapi. Oke, ini saya Ctrl Shift V dulu. Oke, ambil dari koneksi ini dia, bikin database baru, jalankan tampil data. Oke, kita lihat dulu secara hasil apakah ini berhasil yang kita lakukan. Kita tutup. Ini tampil data, kita tinggal klik saja tampil data. Oke, masih error. Kenapa? Pesat 10 barang TB barang tidak ada, karena kita nggak pakai TB barang, kita pakainya nama ininya barang, nama tabelnya barang, bukan TB barang. Kita cek ada nama tabel yang salah, kita baca salahnya di baris keberapa, koneksi baris 20. Kita buka di koneksi baris 20. Ini dia. Nama tabel saya barang, bukan TB barang. Gitu ya. Oh ya, perintah ini disarankan menggunakan huruf besar semua. Tapi sebenarnya nggak ngaruh ya. Besar kecil boleh. Cuma saya pribadi ngikutin aturan yang ada di aturan resminya. Ini biar kelihatan sebuah perintah, ini digunakan huruf besar semua. Kalau ini nama tabel boleh huruf kecil. Oke, tinggal kita cek hasilnya. Jadi ya, tapi tidak ada variabel hasil. Nih, nanti kita benerin dulu ini variabel hasil. Oke, kita lanjut dahulu. Biar kelihatan ada hasilnya, kita contoh isi dulu. Isinya kayak seperti yang sebelumnya diajarkan, klik insert atau tambahkan. Contoh kali ini kita ngisinya 2 ya. Karena yang auto increment itu boleh nggak diisi. Nama barang misalnya kipas angin, stoknya 15, harga belinya 70.000, harga jualnya 80.000. Misal ya, hanya misal aja ya, asal aja, kalian juga boleh asal masukinnya. Misalnya Grinder Cafe, stoknya misalnya punya stok 20, belinya 75.000, misal jual 100.000. Oke, gini dulu buat contoh saja. Klik kirim, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, sama aja. Sudah ya, muncul 2 ya. Kalau dicek jelajah atau browse muncul 2. Errornya nggak enak banget ngeliatnya. Ini ya. Kita cek secara coding kita. Oke, ini sudah jadi ya. Kita hanya salah di bagian action. Bagian action kita mau benerin. Ini nggak enaknya kalau namanya tampil data, ketika dijalankan dia nggak langsung jalan. Biar otomatis jalan, tampil data kita edit namanya, jadikan namanya menjadi indeks, dengan harapan dipanggil foldernya, filenya otomatis jalan. Begitu. Ini akan kita perbaiki. Saya nunggu kalian dahulu. Ada yang perlu dibantu atau ada yang perlu dipahami? Saya persilakan.
Fadel ikut praktek tidak? Ikut Pak, Oke, sampai mana? sampai yang indeks. Indeks, oke. Kalau error kasih tahu errornya ya. Koneksinya juga boleh dibenerin segala macam. Saya mohon izin ke kamar mandi dulu ya. Saya pengen ke kamar mandi. Jadi kurang lebih 5 menitan lah. Saya sekalian nanti laporan presensi ke guru piket. Saya nanti kalau kurang-kurang bilang. Saya izin ke kamar mandi dulu. Hanun selesai? Belum, Pak. Ini copy paste dari yang di e-learning boleh ya, biar cepet. Nanti ngerapihinnya tadi yang saya bilang, klik kanan. Oh ya, titelnya juga kasih nama ya. Saya sih lebih senang langsung kasih nama. Ini kan belum ada namanya nih. Misalnya data barang. Oke. Bener tuh ya, data barang. Ini belum bener nih, saya mau benerin. Cuma saya nunggu kalian minimal beres dulu biar tahu yang diedit itu gimana.
Nanti juga saya ganti nih tampilannya biar pakai get bootstrap. Tapi saya pengen kalian paham logiknya dulu. Kalau sudah bilang ya, atau kalau error juga bilang. Kalau bisa gantian screen presentasinya biar bisa dicek kalau salah di bagian mana. Ada yang sudah beres? Panji beres? Pak, itu yang tampil data filenya ngambil copy paste dari mana? Tampil data yang ini ya. Ini, oke. Ngambilnya dari e-learning di tutorial yang kedua. Yang di judulnya apa ya? Menampilkan data. Nih, atau kalau dari kamu ngikutin dari sini, tinggal diklik aja ininya. Klik, dia akan kebuka ini. Terus kamu ambil di bagian bawah. Ini dia nih. Nah, function tampil data. Kalau saya daripada repot atas-atasnya juga banyak yang salah, ulangin lagi aja dari awal begini boleh. Tuh. Klik kanan, copy misalnya gitu, paste dikoneksi semuanya. Ctrl A, Ctrl V, kan hancur tuh tampilannya ya. Kalau mau dibenerin, shortcut di saya Ctrl Shift I. Di kamu saya nggak tahu, tapi kalau caranya boleh klik kanan, format dokumen. Dia langsung rapi kok. Tek 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 gitu. Ya, nggak rapi. Kalau nggak rapi berarti harus kalau pilih semua dulu Ctrl A, bawa nggak? Format dokumen. Mau ya? Ctrl A dulu untuk dipilih semua, baru diminta dirapihin. Yang dibenerin pertama nama tabelnya. Kalau saya tadi nama tabelnya barang, bukan TB barang. Saya nggak seneng ngelihat ini huruf kecil semua, ini huruf kecil semua. Walaupun secara hasil sama. Boleh diganti, boleh tidak bagian sini. Gitu. Tidak diganti pun tidak masalah. Karena dia nggak error. Kalau saya, ini tadi nama tabel saya bukan begini. Tapi saya kasih nama, apa tadi ya? Pesat 10, ini harus sesuai dengan nama database ya. Barang, saya kasih namanya begitu. Di laptop saya ada passwordnya, maka saya masukkan. Kalau kalian pakai SAM, ini nggak pakai password ya, alias begini. Ini artinya tanpa password. Kalau di saya jadi error karena saya memang pakai password. Nah, ini artinya nggak nyambung koneksinya. Makanya saya ganti. Kalau di saya pakai password, saya kasih passwordnya. Panji, pertanyaannya kejawab? Ngambil dari mana? Ngambil dari e-learning. Panji? Iya, Pak. Oke, siap. Disesuaikan tapi ya dengan kondisi kalian. Di kalian itu bagaimana? Kalau memang mau ngetik dari sini ya saya kasih lihat, nggak apa-apa. Saya tungguin kok. Kalau minta di print screen, saya print screen, saya masukkan. Paling tidak logikanya kalian paham. Videonya saya rekam. Nanti Pak, soalnya saya ngetiknya nanti ini MySQL-nya. Iya, gitu, Pak. kamu lihat video aja. Iya, kalau ngetiknya nanti kamu lihat video aja, nanti saya upload videonya. Oh, ini di record ya, Pak? Iya, saya record. Baik, terima kasih, Pak. Kayaknya RAM saya masih aman. Yang ikutan praktek boleh saya lanjut atau saya tunggu biar saya tahu saya harus ngapain. Ya, nanti recordnya saya upload ke YouTube ya. Cuma saya edit dulu. Kalau enggak, kalau saya langsung kasih kalian sih bisa. Cuma kalau banyak ininya saya akan ini. Naura, ikut praktek? Ya, Pak. Sudah sampai mana? Biar saya tahu apa perlu saya lanjut atau saya tunggu gitu. Jauh-jauh? Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Berhasil ya jalan ya?
bedanya apa? Kata GT bedanya apa? Oke, mohon izin saya Oke, mohon izin saya lanjut ya. Secara hasil nanti mestinya kayak gini. Oke, kita benerin dulu ya bagian error actionnya ini. Baris 3435 katanya error. Kita cek saja. Indeks baris 34. Berarti bagian sini dan bagian sini. Errornya di mana? Ini nggak ada ID barang. Saya pakainya tadi ID. Oke, ini juga sama. Dah selesai. Kalau saya refresh, sudah hilang errornya. Update, delete. Boleh saya lanjut? Saya anggap boleh. Untuk tampilan ininya kita boleh ada dua pilihan. Kalau mau tetap tampilan begini boleh. Boleh juga kalau mau langsung dirapihin menggunakan Get Bootstrap. Boleh pakai file yang kemarin kita pakai, kita buat, terus kita masukin sesuaikan kebutuhan. Boleh ngambil baru. Saya contohkan ngambil baru getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Klik Get Started. Ambil CSS-nya, letakkan semestinya di mana CSS berada. CSS itu letaknya di antara head dan head. Misal saya letakkan di bawah title. Lalu lakukan hal yang sama untuk JavaScript-nya. Letakkan seharusnya di mana JavaScript berada. Umumnya JavaScript diletakkan sebelum body tutup. Sini berarti enter lagi boleh di sini. Kalau kita refresh tampilannya sedikit saja perubahannya. Ini dia. Oke, kita lanjut dengan rapihin dikit-dikit lah, gampangnya begitu. Yang pertama kita buat biar dia rada turun ke bawah dan ada. Ini boleh kita lihat contekan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin dinilai ada pada siswa bagian indeks. Kita intip saja contekan tampilan. Ini boleh diambil, boleh enggak juga enggak apa-apa. Kalau misalkan mau diambil sekalian pakai apa namanya ini? Logo icon. Bolehlah saya copy. Sekalian saya ngambil semua saja. Dah. Cuma gambarnya kan saya nggak punya nih. Bolehlah kalau saya mau ambil. Ini nggak wajib kalau yang ini. Nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Gambar saya taruh di barang. Oke. Karena dia nggak keluar folder, maka saya buang titik-titiknya. Segini dulu, dicek hasil biar kalau errornya nggak kebanyakan. Oke, sudah berhasil. Saya bisa lanjut ke bagian bawah setelah body. Setelah body juga saya mau nyontek. Saya ngambil. Saya boleh ambil sama persis pakai container. Container itu biar dia nggak full ke samping ya. Ada ke bawah dikit. Kalau saya mau pakai ginian, boleh saya copy paste nih. Termasuk gambar, judul. Nanti saya mau ada add-nya. Dah. Sampai tabel. Dah segini aja deh. Head segala macam saya nggak pakai, sampai tabel buka saja. Berarti saya langsung ambil, saya tutup sampai dengan head. Sampai dengan tabel. Nah, sampai sini berarti. Ctrl V. Oke, saya rapihin lagi, Ctrl Shift I. Sudah. Paling yang belum saya tutup-tutup, ini udah ketutup. Berarti nanti ada 2 div yang belum saya tutup. Saya harus tutup dulu biar dia nanti tidak bermasalah. Oke, satu lagi.
Oke, oh harusnya tadi saya pakai tab ya. Oke, saya pakai tab. Saya rapikan, Ctrl Shift I. Sudah ya, semua selesai. Ini nggak usah saya tab. Saya cek dulu secara hasil. Oke, sudah ya, data siswa tambah data. Ini logo, kalau saya mau tambahin boleh. Saya benerin tata letaknya. Nggak wajib, nggak juga nggak apa-apa. Misal saya pakai ini dia. Tentu bukan data siswa, tapi daftar barang misalnya, daftar atau data barang juga boleh. Daftar barang. Ini nanti rencananya Pak, nama filenya apa? Misal saya ganti namanya pengen bahasa. Oh, saya biarkan dulu aja ya. Add. Oke, nanti saya sesuaikan saja. Saya cek, refresh. Kedah ya, kayak gini. Ini baru saya ganti nih. Update sama delete. Mau pakai logo atau mau pakai tulisan? Saya balik nanya dulu. Dari kemarin selalu pakai tulisan. Oh iya, kali ada yang mau ngikutin, saya persilahkan. Yang ngikutin sudah atau kesulitan di bagian mana? Hanun, beres semua? Belum Pak, masih di indeksnya. Di indeks, baik. Saya tunggu ya, berarti ya. Ini saya nggak kok yang bagian sini saya nggak nulis sama sekali ya, tinggal ngambil semua. Saya tunggu dulu. Ini tabelnya tadi saya tinggal ngambil ya. Tapi saya nggak pakein ini ya. Saya nggak pakein. Boleh kalian kalau mau pakein. T-head. Saya tadi cuma tinggal ngambil langsung aja. Nah, nih, buat bagian sini. Tabel barang. Karena T-head, T-body boleh dipakai, boleh tidak. Contohnya tidak saya pakai. Dari saya ngambil di meta-meta biar enak aja saya ngambil sekalian. Logo sudah, gambarnya juga saya masukin gambar yang sama. Ini belum saya utak-atik, saya biarkan dulu aja. Maksud saya sih biar tampilannya sedikit, ya sedikit rapih aja. Sebenarnya gitu, tujuannya begitu. Saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Atau saya tunggu dahulu. Naura, selesai? Belum, oke. Rizky Kurniawan, ikutan praktek kan ya? Rizky. Pak, maaf Pak, saya lagi di rumah nenek jadi nggak bawa laptopnya. Oke, berarti nanti ya ikut prakteknya nyusul. Dimas Jaki. Yoshimura Abimanyu. Oke, sambil nunggu saya izin laporan kehadiran dulu ya. Saya mau tim piket siang. Oke, jangan sampai saya lupa. Nama student day, programming web. Materi CRUD barang pendekatan OOP. Sama dengan materi kemarin ya, cuma beda pendekatan aja. Sekarang pendekatan OOP. Teori dan praktek. Nanti nyaman yang mana, yang dipakai yang mana nggak apa-apa. Aplikasi yang digunakan saya pakai Google Meet. Saya juga pakai Google Classroom. Saya juga pakai e-learning pesat. Saya bilangnya melesat. E-learning pesat. Oke. Saya juga pakai YouTube.
web saya lagi nggak ada tutorial ini, jadi nggak saya masukin. Jumlah siswa yang harusnya hadir 28. Jumlah siswa yang hadir, maaf, saya lihat dulu. Oke, refresh sekali lagi. Oke, cukup. 1 izin, 1 alfa. 26. Siswa yang hadir 26. Satunya izin, satunya alfa. Oke. Nama yang tidak hadir dan kelasnya. Aduh, lupa ke enter duluan. Muhammad Fadlan Eka Saputro. Ini nggak tahu kemana. Satu lagi Kartika Nur Aini Widodo. Oke, saya kasih lihat lagi codingnya ya. Saya persilahkan. Oke. Oke, kalau sudah bilang ya. Coba saya cek sekali lagi. Oke. Hanun, sudah? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kok jadi ragu sih jawabannya. Sudah apa belumnya jadi gak jelas nih. Iya, udah, Pak. Cuma yang tinggal dilakuin lagi. Oh, gitu. Siap, siap kalau gitu. Oke, saya lanjut. Saya nanya dulu dong, ini mau ditampilkan kayak gimana tulisannya? Nih, mau tulisan, update dan delete, atau mau gambar? Mau logo? Logo pensil sama logo tong sampah. Ada yang mau jawab? Saya persilahkan. Tentu beda coding. Kalau pakai logo harus pakai font untuk logo. Salah satunya font Wesam. Kalau mau tulisan tinggal saya sesuaikan tulisannya. Kita pakai bahasa Indonesia, saya akan pilih bahasa Indonesia semua. Ini juga saya akan ganti aksi. Atau saya biarkan juga nggak masalah sih. Gimana pilihannya? Silahkan pilih. Yang simpel aja sih, bapaknya tulisan aja. Tapi saya ngikut yang lain. Yang lain. Oke, saya biarkan berarti update dan delete-nya. Kita lanjut. Paling saya pribadi lebih nggak mau kalau hapus tuh langsung tulisan langsung delete, tapi harus nanya dulu, harus konfirmasi terlebih dahulu. Ini kalau kemarin sudah berhasil, copy paste saja dari kemarin, dari yang kemarin. Yaitu kita gunakan model gini. Kalau gambar-gambar ya bolehlah, warna-warna bolehlah. Ini kita pakai. Ya, kita pakai satu ini ya. Ini dari kita tadi. Oke, saya pakai yang ini berarti. Ctrl V saja langsung. Oke. Data siswa, data barang tentu diganti. Data barang. Oke. Sudah, kita cek hasil, maka jadi seperti ini. Oke. Untuk update-nya bolehlah kita sesuaikan. Kalau nanti nama file sesuaikan saja. Ini tentu bukan R ya, tapi row. Nanti kalau diklik jadi error. Oke, ini juga sama, kita biarkan saja. Ini nih eho, ini bisa disingkat ya dengan sama dengan. PHP eho itu bisa disingkat dengan sama dengan. Itu sama saja. Paling ini kita tambahin kelas biar
ada sedikit warna-warninya. Edit PHP, oh salah, bukan di sini, yang ini ya. Kelas kita ganti warning biar warnanya bukan merah tapi jadi kuning ya. Kalau mau dibuat simple begini aja cukup. Ini ada yang salah barusan yang saya kerjakan jadi salah. Oke, kutip 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 kutip, oke, kutip koma koma. Oke, saya alt Z dahulu biar kelihatan semua. Kelas danger, kelas warning. Oke, update selesai. Harap hapus sampai sini ID. Oke, on click return confirm, akun akan dihapus. Tapi sebelumnya aman ya. Gara-gara baris 80 kelas danger. Ini gara-gara kutip, kayaknya kutip berlebih. Ada kutip. Saya baca ulang, kelas ini ada kutip, on click. Oke. Oke, tidak berhasil. Bentar. Kutip kelas sama dengan update. Oke, saya hapus dulu nih satu baris ini, Ctrl Shift K. Apakah dia yang bermasalah? Oke, memang benar dia yang bermasalah. Oke, saya ulangi. Href row ID $ID. Oh, ini SID. Oke. Row ID. Oke, kelas benar. Nah, ini nih. On click return confirm-nya ini yang masih bermasalah, warnanya sedikit berubah. Oke, sudah ya. Oke. Ya. Cuma gara-gara tadi SID jadi dianggap salah. Oke. Saya kasih kesempatan jika mau diperbaiki. Alt Z biar kelihatan semua, deketin. Tetap aja nggak kelihatan. Ya udah Alt Z saja biar kelihatan ke bawah. Oke, saya persilakan. Oke, sayangnya saya baru baca Valentinus. Saya biarkan saja dahulu ya. Nanti insya Allah segera saya ini kan. Ini udah kadang saya kerjakan begini biar nggak kebanyakan. Oke, saya persilakan jika ada yang mau bertanya atau lagi ngerjain, saya kasih kesempatan. Kalau tidak akan saya lanjut. Minimal saya nanya dulu yang ikutan praktek. Tadi siapa ya? Jauza sudah beres? Lagi yang itu Pak, yang hapus PHP itu Pak. Dikit lagi Pak. Siap, saya tunggu kalau jika demikian. 14.25 masih ada sekitar 35 menit bagi kita. Minimal indeks. Kayaknya tambah sama simpan beres deh. Kita lanjut ya. Lain kesempatan saya berikan nanti ya Valentinus kalau pakai font Wesam. Tinggal copy paste sih sebenarnya. Nanti saya buatkan tutorial di YouTube-nya. Kalau yang ini sementara saya pakai yang ada. Jauza kalau beres bilang ya, biar saya bisa lanjut. Sudah Pak. Alhamdulillah. Mohon izin saya lanjut. Ini selesai. Kita lihat dulu tambah data. Kalau kita tambah data, ya tentu error karena kita nggak ada filenya.
Kita ikutin lagi tutorialnya. Ini tadi kita sedikit improvisasi dari tutorial ini ya. Sebenarnya kita ngambil dari tutorial ini. Cuma tutorial ini kan ngambilnya logikanya saja dia. Tidak ada tampilannya. Makanya tampilan kita rapihin. Ini selesai untuk urusan kita, urusan tampilan. Kita lanjut ke yang ketiga, tambah data. Ini bebas ya mau yang mana duluan. Tapi kalau menampilkan data, saran saya memang itu yang pertama. Dan saran saya namanya jangan selain indeks. Kenapa? Biar buka folder langsung kebuka. Kalau selain indeks dia nggak otomatis kebuka. Oke, saya pilih dulu menambahkan data. Untuk menambahkan data, kita butuh sebuah file. Ini dia. Kita buat sama aja kayak gini. Nanti kita copy paste dari yang ada aja ya. Ini kan dia nambah data nih. Kalian ini kan tampil data nih. Kita mau tambah data. Tambah data. Oke. Tapi kita pengen ada tambahan. Oh, dia baru nambahin ya. Kita udah nambah duluan ya. Oke, dia ngasih namanya tambah data. .php. Kita mau pakai nama apa? Saya balik nanya. Di sini saya udah siapin add php. Mau tambah .php atau tambah data.php atau biarkan namanya add.php. Sepakatan dong. Boleh ada yang bersuara atau mengasih usulan? Jauja, Hanun, Pandi, Panji maksudnya. Rizky. Naura, Padel, saya anggap. Kayaknya ada aja sih bang, nggak bisa ganti-ganti. Sorry Pais, nggak kedengeran suaranya. Samain aja sih pak, biar nggak ganti-ganti. Oke, kalau disamain berarti tinggal diganti, karena tetap aja ganti-ganti juga. Ini kan cuma sekedar logonya kan ini. Kalau disamain kan bisa samain sama ini, bisa samain dengan yang ini gitu. Add atau tambah ya. Soalnya kan ngambilnya juga dari beberapa tempat, makanya kita sesuaikan dengan yang saya sih balikin maunya aja. Saya lihat saja yang ini. Kalau di sini namanya indeks koneksi, berarti saya anggap aja pakai bahasa Indonesia ya. Oke, boleh pakai, kita pakai di sini tambah data, boleh. Kalau di sini mau pakai tambah data, kita pakai tambah. Saya pakai satu kata aja deh, tambah.php. Oke, yang ini kita pakai samain. Kita pilih di sini bikin file baru dengan nama tambah.php. Untuk isinya kita biar ada dua pilihan bagi kita. Bisa copy paste seperti ini, nanti dicakepin, atau kita copy paste dari sini. Nanti coding disesuaikan. Mau pilih yang mana? Ambil logikanya, tambahan nanti buat cakepin, atau ambil yang tampilan sudah cakepnya, coding nanti menyesuaikan. Mau pilih yang mana? Caranya. Kalau saya kasih pilihan, kayaknya jarang banget yang jawab nih. Ya sudah, terserah saya saja ya. Saya pilih dari cara ini aja. Saya ambil dari indeks. Saya pilih ke tambah, Ctrl A, Ctrl V. Oke, saya sesuaikan. Yang pertama saya cek dahulu di tutorialnya. Yang kita butuhkan itu apa? Oke, dia tidak perlu koneksi sama sekali. Oke, berarti semua koneksi saya matikan. Saya lebih cocok malah ngambil di nilai ya, di miliknya nilai siswa yang tambah, biar gak terlalu banyak ngetik bagian giniannya. Oke, ini aja saya ambil Ctrl A, Ctrl C, saya masukin ditambah, Ctrl A, Ctrl V. Oke, saya sesuaikan. Apa yang perlu saya sesuaikan?
Pertama gambar udah pasti nggak pakai titik-titik garis miring karena letaknya nyambung. Judul udah pasti karena ini data barang. Oke, ini juga sama, data barang. Index sudah. Save.php tadi pakai bahasa Indonesia, berarti diganti jadi simpan.php. Pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama kita butuh tabel. Oke, error melulu, kagak suka lihatnya. Oke, yang ini saya harus log out dahulu, masuk lagi, pesat 10 barang. Oke, saya butuh data tentang nama barang, stok, harga beli, harga jual. Berarti tinggal saya buatkan saja nama barang, required, oke, autofocus, oke. Nama barang harus teks, nimnya jangan nis tapi nama barang, nama underscore barang. Yang kedua, stok, harga beli, harga jual. Ini saya hapus. Oke, ini saya butuh stok ya, stok. Saya bisa tanyakan stok barang. Oke, jenisnya number, sip, selesai. Selanjutnya saya butuh harga beli, oke. Saya tanyakan dengan pertanyaan harga beli, oke. Tipenya number, oke. Satu lagi untuk harga jual sama persis, berarti saya copy paste saja. Saya ganti tulisan beli dengan jual, oke. Jual, oke. Jual, oke. Selesai. Yang ini berarti boleh saya hapus. Saya nggak perlu. Oke, ini juga saya tidak perlu. Oke, reset, warning, submit, simpan. Oke, saya pakai ini aja. Saya cek dulu hasilnya. Refresh dulu. Klik tambah data. Oke, sudah jadi nama barang, stok barang, harga beli, harga jual. Saya kasih kesempatan kalau mau diketik atau mau disesuaikan. Tadi rata-rata tinggal copy paste doang. Dari sini kali ya. Ya, saya persilahkan dari sini. Saya nunggunya siapa nih biar ketahuan selesai atau tidak. Naura, Panji, Hanun, Padel, Jauza. Siapa yang jadi penentu? Pak, lanjut gitu. Padel? Lanjut aja, Pak. Lanjut. Oke. Yang lain oke ya? Sip. Kalau saya anggap oke, saya tinggal masukin ke simpan. Lihat secara hasil ini. Simpan pasti error ya karena belum diisi. Kita langsung isi saja. Copy paste saja ya dari miliknya si ini nih. Milik file sebelumnya. Oh, saya buka saja si simpannya, kita copy aja nih.
Bolehlah kita langsung copy aja ya. Simpan, kita beri nama simpan. Simpan. Oke, kita buka filenya. Simpan. Oke, ambil dari nama simpan, require once. Kita kan pendekatannya bukan pendekatan ini. Oh iya, tambahnya sorry. Ntar saya baca dulu. Pendekatan kita kan pendekatan OOP. Enak aja copy paste begitu. Bentar saya lihat. Harga jual, harga beli. Oke, ini selesai. Di sini perlu nambah apa? Tambah. Oke, selesai. Membuat proses barang untuk memproses data. Oke, ini berarti kan, oke, ini include-nya bener ya, sudah ya. Oke, actionnya, add action, add harga jual. Oke, koneksinya kita buat proses barang. Header, location, tampil data. Oke, sama, berarti dia cuma di bagian koneksinya saja yang dibuat beda. Koneksi tambah data, pos. Tambah data, bentar. Oh iya, ini sebenarnya itu tetap jalan ya, cara begitu. Cuma saya pengen ngikutin aja ala pendekatan OOP. Berarti kita masukinnya di bagian simpan. Saya buat sama. Require once-nya kita mengarah ke koneksi. Oke. Ini kita pakai Ctrl D, nama barang. Ini kita pakai Ctrl D, stok. Yang ini kita pakai harga beli. Saya gunakan untuk harga jual. Oke, selesai. Kita hapus. Oke, proses ini tidak kita lakukan di sini. Prosesnya kita lakukan di koneksi. Nanti kita edit koneksinya. Di sini yang kita lakukan cukup melakukan memanggil koneksi dari tambah data dengan yang kita masukkan, ambil dari pos nama barang, pos stok. Nah, ini karena sudah kita kasih nama variabel, boleh langsung kita masukin nih. Nama barang kita ganti jadi dolar nama barang. Ini kan sudah kita variabelkan ya. Jadi masukinnya boleh langsung dengan ini namanya. Dolar nama barang, koma. Saya pribadi lebih senang pakai spasi ya setelah koma ya. Dolar stok, harga beli, harga jual. Query MySQL query. Nah, ini pendekatannya kita nggak begitu langsung header location. Ini kalau berhasil langsung header location tampil data. Kita pakai index ya, berarti ini kita nggak pakai karena sudah diolah di sananya. Ini langsung dianggap berhasil atau gagal dianggap berhasil. Yang ini kita nggak pakai. Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl Shift I. Oke, seperti ini. Harga jual, oke. Tapi ada tambahan bagi yang harus kita kerjakan, namanya tambah data, kerjakan di koneksi. Oke, silakan saya kasih kesempatan benerin bagian sini. Setelah itu kita benerin bagian koneksi. Jadi perbedaannya, kalau menggunakan OOP, ada satu tempat khusus buat mengolah database. Dalam hal ini kita selalu menggunakan file koneksi. Kita letakkannya di koneksi. Itu yang ngolah dengan database-nya.
dipisahkan antara bagian tampilan dengan bagian olahan. Kira-kira begitu pendekatan OOP. Sudah, boleh lanjut? Hanun, boleh lanjut? Boleh Pak. Oke, kita lanjut di bagian koneksinya. Di bagian koneksi yang kita lakukan adalah ubah kelas database. Oke. Tampil data, kita cuma nambah function tambah data. Ini doang nih. Oke. 2. Oke, kita tambahin aja. Ya, copy. Kita buka file koneksinya. Kita letakkan di setelah tampil data. Oke. Kita pakai ini, tambah data. Ctrl Shift I kalau saya. Ini dia, kita ambil nama barang, stok, harga beli, harga jual. Oke, kita gunakan. Ini perintah aslinya insert into, saran pakai huruf besar saja. Insert into. Walaupun saya pribadi lebih senang pakai update ya, sama aja. Gak apa-apa. Oke, ini dia. Saya lebih senang nih setelah koma pakai spasi, tapi nggak ngaruh. Secara hasil nggak ngaruh. Kalau penulisan bahasa Indonesia harus, tapi kalau penulisan bahasa coding boleh pakai, boleh tidak. Oke, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Setelah itu baru saya kasih kesempatan kalau mau dibenerin nama barang. Misalnya jualan mouse Logitech deh. Mouse Logitech. Tok 100, harga beli 20.000. Jual 25.000. Dah. Simpan. Undefined variable koneksi pada barang simpan baris 9. Ada yang salah? Koneksi baris 9. Simpan baris 9. Ini ya. Koneksinya nggak ada, dia bilang gitu. Oke, require one koneksi.php. Kita lihat dahulu apa yang kelewat sama saya. Adanya di atas. Oh iya, saya lupa. Harusnya kan koneksi new database. Ini dia. Kurangnya ini. Oke. Kesalahan saya. Sip. Ini kalau mau dibenerin sekalian Ctrl Shift I boleh ya. Kalau di Ctrl Shift I dia turun. Oh enggak ya, enggak turun. Ya sudah, biarkan saja. Oke, ini sekalian turunin. Oke. Ini sudah ada ya variabelnya. Kita ulangi sekali lagi. Continue. Exception incorrect integer value for column barang ID. Barang ID baris pertama. Oke, dia bilang barang ID-nya kok nggak ada. 1, 2, 3, 4. Nama barang. Saya baca ulang. 1, 2, 3, 4. Benar. Insert into barang. Value kosong. 1, 2, 3, 4. MySQL diskoneksi insert into. Oke. Sip, sepertinya sudah benar semua. Saya ulangin saja. Karena tadi ada yang error lalu ditambahkan jadi nggak sesuai, maka bisa kita sesuaikan. Oh iya, kalau tampilan ini ngerasa terlalu panjang ya, ini terlalu jauh, padahal segini juga cukup. Ini boleh dikurangin. Kalau itu masalahnya di bagian indeks ini, ada di bagian action. Action misalnya terlalu jauh, boleh dikurangin dengan width
boleh pakai satuan persen, boleh pakai satuan pixel. Misalnya saya mau pakai satuan pixel 200 px, kayaknya udah cukup. Oke, maksud saya biar nggak terlalu jauh. Kayak gini kalau mau disesuaikan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu cuma mata saya ngelihat kok nggak enak. Oke, saya ulangin lagi perintahnya. Saya ganti misalnya mouse thing fat asli, original. Oke, stok barang 100, harga beli 250.000, harga jual 300.000. Oke, misalnya begini. Uncode MySQL exception masih sama salahnya pada ID. Dia bilang ID-nya nggak bisa. Oke. Kenapa ID-nya nggak bisa? Value. Ini nih pada bagian ini yang salahnya ya. Oke, saya pribadi lebih senang ini pakai update. Saya ganti saja sekalian. Karena error terus. Update barang set. Oke, langsung saya buat set. Oke, nama barang. Nah, langsung saya tentukan tuh. Berarti yang pertama nama ininya, nama underscore barang sama dengan, oke, ini saya nggak pakai kurung buka ya. Ini juga sama, saya nggak pakai kurung tutup. Oke, barang, ini nama fieldnya juga sama, nama fieldnya stock. Kebetulan nama field dengan nama variabel sama, jadi gampang. Ini juga sama, harga beli sama dengan, ini juga sama, harga jual sama dengan. Tentu nggak pakai dolar di depannya, sama dengan. Oke, kutip koma, dah, kurung buka kurung tutup, dah, mestinya sudah oke. Dia bilang saya salah di baris koneksi baris 29. Continue. Mosting pad original. Oke, ternyata saya ada yang salah ya. Seharusnya kan bukan update insert into, tapi pendekatannya dengan menggunakan set. Gitu. Mohon maaf, ini jadi salah ininya. Oke, kipas angin. Oke, barang yang murah yang kita beli 70.000, stoknya 70.000, 75.000. Misalnya gini. Oke, berhasil ya. Oke, silakan jika mau disesuaikan terlebih dahulu, mau ngerjain di koneksinya atau disimpannya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit bagi saya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Rekaman masih berjalan. Boleh saya lanjut? Coba. Oke, saya lanjut. Sekarang selesai secara tampilan seperti ini untuk tambah data. Kalau saya coba sekali lagi juga masuk tambah data tadi apa ya, Grinder Cafe, stok barang 80, harga beli 75, harga jual 100.000 misalnya. Oke. Nah, ini barangnya kompleks banget ya, macam-macam ada. Oke, kita coba. Ini saya lebih senang istilahnya edit ya daripada update. Saya ganti ya. Ini juga pakai bahasa Indonesia aja sekalian. Aksi. Ini edit. Oke. Ya. Ketika saya klik edit, maka akan muncul seperti ini. Kosong. Saya sesuaikan sekarang dengan kebutuhan kita untuk mengedit. Kita lanjut dengan mengupdate data CRUD.
Yang dibutuhkan pertama untuk tombolnya, oke, sudah kita buat tombolnya. Kita benerin dari awal. Bikin formnya, ini dia formnya. Form kita copy paste saja dari teks. Ya, dari kita copy paste dari tambah. Ini dia tambah. Ctrl A, Ctrl C, bikin baru, beri nama edit.php, paste di sini. Oke, tambahkan dengan koneksi. Nah, ini kita tambahin koneksinya. Include, saya lebih senang pakai include once ya. Kemudian kita buat juga get ID-nya. Kalau dia null, data db get by ID barang, else location tampil. Oke, bolehlah kita ambil ini. PHP buka, editnya. Untuk edit barang ini selesai. Set data barang, logo, ini index. Oke, ini kita ganti ya, update form, actionnya kita arahkan ke file update.php. Ini dia proses barang ya, action proses barang. Ada tambahan action sama dengan update. Nanti kita sesuaikan saja, kita biarkan dulu update.php. Nanti ada hidden barang. Oke, kita letakkan di bawahnya, di sininya kita buat PHP buka, kita copy paste dari yang tadi kita ambil. Saya lebih senang pakai once, artinya kalau ada yang nggak sengaja bikin 2 kali, dia tetap jalanin cuma 1 kali, jadi nggak error. Oke, new database. Ini lebih senang namanya ID saja. Get ID, ID di sini ngambil dari ini. Saya kasih namanya ID juga. Saya kasih nama ID. Berarti sudah. $ID sama dengan get ID. New database. Oke. If is null, $ID. Oke. Data barang db get by ID ID. Oke. Else location index, tadi kita baginya index. Oke. Data barang, dia namanya data barang ya nih. Kepanjangan saya nggak senang kalau terlalu panjang, saya kasih nama R saja, maksudnya row. Ambil dari get by ID yang didapat ya. Oke, di sini saya tambahin satu persatu. Saya nggak pakai autofocus, required saya biarkan, tapi saya tambahkan yang namanya value. Oke, saya ambil dari PHP buka, echo, PHP tutup. Terus saya buat $R, nama underscore barang. Oke, saya cek tutorial yang dibuatkan sama ya. Oke, ini boleh setelah echo pakai titik koma, boleh tidak? Kenapa boleh tidak, Pak? Karena cuma 1 terakhir. Kalau cuma 1 boleh tidak. Oke, saya copy dari echo-nya. Oke, tanpa spasi di ujung. Oke, berarti stok. Saya pakai spasinya di ujung di sini. Ctrl V. Oke, ganti namanya jadi stok, STOK. Ini juga sama, di ujung sini. Ctrl V, ganti nama jadi harga beli, harga underscore beli. Oke, satu lagi
harga jual. Aduh, 5 menit lagi waktunya. Kelar nggak ya? Oke, harga jual. Harga underscore jual. Oke, kita ganti namanya jadi update biar enak lihatnya. Sekalian simpannya ubah jadi update. Masukkan yang kita sembunyikan dengan hidden. Input hidden kita kasih nama aja ID. Boleh diletakkan paling atas, boleh paling bawah. Saya paling bawah saja. Di mana aja boleh. Oke, kita tes dulu hasilnya. Fatal error. Call undefined database get by ID nggak ada. Oke, berarti kita harus bikin dulu nih get by ID-nya. Get by ID ini nih. Get by ID-nya belum bikin. Kita bikin get by ID-nya di koneksi. Penjelasan dulu. Oke. Membuat function get by ID di koneksi. Ini dia. Kita belum bikin, makanya ketika dipanggil nggak jalan. Bikin get by ID. Ini dia. Kayak begini. Kita copy, kita letakkan di koneksi, kita taruh di bawah tambah data. Atau harusnya disimpan data ya, nggak apa-apa lah. Kita ikutin aja dia. Ctrl Shift I. Nah, ini dia get by ID-nya. Kita tes ulang hasilnya. Refresh. Oke, TB barang salah karena kita pakai namanya TB barang. ID barang juga kita nggak pakai, kita pakainya ID. Oke, ini juga sama, kita kasih nama ID saja. Oke. Ini biasa saya lebih senang pakai huruf besar. From. Oke. Where. Oke. Kita cek hasilnya. Refresh. Oke, muncul ya. Tuh. Mouse ThinkPad kita ganti saja. Tapi update-nya belum ya. Kita langsung ke update-nya dahulu. Kata tutorialnya untuk update-nya kembali ke edit PHP. Oke, pada line 23 membuat inputan form dengan ID. Update proses PHP ini yang kita ambil. Kita baca dulu ya. Koneksi tambah data post. Kenapa dia pakai tambah data lagi ya? Bukannya tambah data itu insert into. Kalau dia kan update, mestinya bukan tambah data dong, edit data. Ini kan proses barang. Oh, bentar, kita baca ulang. Nggak enak tulisannya, jadi bacanya rada susah ya. Proses barang action update. Oke, filenya adanya mestinya di proses barang. Action update. Proses barang. Oh, ini ada tambahan. Ini if action add. Oke, berarti dia bikin di satu tempat. If action add else update. Oke. Saya paham kalau gini. Kurung buka. Oke. Saya buka dulu. Si simpannya. Dia gabungin satu tempat ini. Oke. Saya turunin dulu ke bawah. Ctrl Shift I. Oke. Yang ini tadi yang tambah data, saya pakai yang ini aja. Oke, berarti yang ini boleh saya hapus. Yang ini locationnya saya letakkan di sini. Oke, berarti ini bisa saya hapus. Yang kedua, kalau actionnya update,
Saya buat di sini update data, post, sama saya lebih senang pakai dengan model langsung kayak gini. Saya duplikat dahulu. Oke. Nama barang untuk update-nya nih paling saya ganti dengan tambah data dengan update data, tulisannya atasnya. Update data. Saya Alt Z dulu ya biar kelihatan. Dan terakhir ada tambahan post ID barang. Untuk post ID barang, saya bikin variabel lagi aja kayak gini. Biar bolehlah, saya nggak, terakhirnya saya nggak pakai. Harga jual udah sama semua ya. Saya pakai ini aja. ID. Oke, saya kasih namanya tadi ID, bukan ID barang. Ini. Location juga sama, saya bukan pakai itu tapi pakai ID, pakai indeks maksudnya. Hapus. Oke. Nah, yang belum saya buat nih update datanya. Di dalam koneksi saya belum buat update data. Sama ini namanya simpan, saya diedit juga harusnya kasih nama simpan. Jangan ada update. Simpan, karena saya manggil file yang sama. Nih. Saya pakai nama file simpan. Namun action yang saya pakai adalah action sama dengan update. Action ya, action sama dengan update. Oke. Ini harus ada actionnya. Gini, action. Saya harus ada tambahan. Ini dia. Simpan.php, tanda tanya action sama dengan update. Oke. Di editnya harus ada tambahan action sama dengan update. Oke, action sama dengan update. Satu lagi, yang satu lagi adalah action sama dengan add. Berarti ditambah action sama dengan add. Oke. Ini katanya ada yang error satu, ini boleh saya hapus saja. Ctrl Shift K. Oke. Saya lihat errornya apa, baris keberapa. Undefined update data. Oh iya, update data belum bikin. Kita bikin dulu di koneksi. Namanya update data. Kayaknya hapusnya ke belakangan ya. Ternyata sudah lewat 4 menit. Mohon maaf, tapi kadong ini tinggal dikit. Mohon maaf. Boleh ya nanggung ini. Gak ada yang jawab, ya sudah, saya anggap boleh. Saya copy dulu, paste, Ctrl Shift I biar rapi. Update data, nama barang, stok, oke. MySQL diskoneksi, update TB. Saya nggak pakai TB ya, pakainya tak barang doang. Set nama barang, oke. Stok, harga beli, harga jual, where, oke. Ini sudah benar. Hanya tulisannya saja saya kurang suka. Saya ganti dengan update set, kasih spasi, setelah koma saya lebih senang dikasih spasi. Where, oke. ID, saya pakainya ID ya, bukan ID barang. Variabel di sini namanya ID barang, saya nggak mau, saya ganti saja sekalian. Oke, sepertinya udah semua. Yang di situ juga sudah hilang errornya. Saya cek hasilnya. Saya ganti misalnya jadi mouse Logitech.
Oke, harga belinya 25.000. Jual 30.000. Oke. Update. Update. Oh, saya belum refresh. Oke. Mouse Logitech 25.000, 30.000. Update. Langsung ya. Berhasil ya. Oke, berhasil semua. Hapus panjang nggak? Kalau panjang nggak jadi. Kalau pendek bolehlah, tinggal bagian hapus doang. Delete data. Untuk delete data, oke, sudah. Saya harus bikin namanya update proses barang, tambahin else if untuk delete. Else if delete. Koneksi delete barang, header, oke, segini aja. Proses barang itu saya dalam hal ini simpan, jadi namanya udah nggak sesuai nih. Kalau saya kasih nama file simpan udah nggak sesuai, tapi biarin lah. Ctrl Shift I, else if, oke. Ya, ID saya ganti nama dengan ID, get ID, koneksi delete data ID sama, locationnya juga sama, pakainya index. Selesai, tapi saya harus bikin yang namanya delete ID di koneksi. Berarti saya harus bikin satu lagi di koneksi bagian delete data. Ini dia. Jadi kalau di sini selalu apa-apa bikin sesuatu di dalam koneksi gitu. Koneksi yang utama jadinya. Oke, Ctrl Shift I. Ini F-nya kurang ya, function. Kurang satu huruf saya. Oke, sudah. Where from sama TB barang sama ID barang. Kalau sempet saya ganti huruf besarnya, kalau tidak saya nggak usah ganti. Oke. Ini juga sama. Aduh, nggak sengaja. Maksudnya sih ngapus. Oke, selesai. Delete from. Saya nggak seneng lihatnya ya, hurufnya, warnanya juga jadi beda. Delete from where. Oke, sekalian rapi. Selesai, kita cek hasil yang kita kerjakan. Refresh terlebih dahulu. Oke, kita hapus misalnya yang ini, yang nomor 2, klik localhost data barang akan dihapus. Iya dong. Oke, hapus PHP ID. Ini salah ya, karena harusnya saya bukan ngambil ke hapus tapi ke simpan, terus kasih action delete. Ini ya, filenya namanya simpan, actionnya delete. Nah, berarti saya di sini dibenerin. Hapus, bukan hapus ID tapi simpan ID. Oke. Dan simpan sama dengan delete. Nah, kita cek hasilnya. Back, refresh, deketin. Oke. Oke. Sudah ya. ID sama dengan 2 dan ini jangan simpan dong, action. Nah, ternyata masih aja ada yang salah, action. Oke, kita lihat dahulu, refresh sekali lagi. Hapusnya yang bawah aja deh, grinder copy. Oke, action sama dengan delete. Simpan PHP. Oke, simpan action sama dengan delete. Kita lihat disimpan dia perlu ngambil apa lagi. Oh, ini ada postnya segala ya. Ini kita buang saja, nggak perlu pakai post. Makanya dia nggak jalan gara-gara ada post. Dah, kita ulangin saja.
Udah ya, sudah hilang satu. Kalau saya hapus dia hilang lagi. Udah. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini CRUD dengan pendekatan OOP. Semoga bermanfaat. Kita sempurnakan materi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, Pak. Iya, mohon maaf ya kelewat jamnya. Dan ada yang bisa dibantu? Valentinus, Rafael, Kaila, Yoshimura. Silakan. Oke, siap. Kalau sudah silakan, boleh keluar. Saya lagi di luar Pak, makanya tadi nggak terlalu nyimak. Iya, nggak apa-apa. Ayo Pak, makasih ya Pak. Ayo, mari. Masih ada Ahdan, Kaila, dan Yoshimura. Silakan. Ada yang bisa dibantu? Oke deh, kalau begitu terima kasih. Saya yang menutup kalau gitu.